setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku.
telah tebus dosaku. Ku sembah Kau dalam kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Masuk hadir-Mu, ku mau pandang wajah-Mu. Tiada yang melebihi kasih-Mu, Yesus. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ku sembah Kau dalam kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah setiamu tiada berkesudahan.
semua karena kebaikan-Mu nyata di hidupku. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa besar kasih setia-Mu, tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, nyata di hidupku. Dalamnya anugerah-Mu melebihi samudra, semua karena kebaikan-Mu nyata di hidupku. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan bagi-Mu segala pujian, hormat dan kuasa Ku kagumi Yesus, ku Hello to Coast Indonesia. Thank you again for tuning in to our live service. Tuhan berkata bahwa barang siapa yang tertanam di rumah Tuhan akan tumbuh besar, saudara. Amen. There is nutrition and the word of God give you strength day by day. Amen. Saya tahu udah lebih dari sebulan saudara stay home, keep staying healthy and stay safe. Saya berdoa untuk saudara ada protection, di bawah kepak sayap Tuhan ada perlindungan untuk saudara dan keluargamu. So as you tune in saudara, biar Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru saudara. Amen. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang
tinggi seperti Raja Wali. I believe bahwa this Sunday saudara, as you have a posture of waiting upon the Lord, saudara menerima, menantikan dan berharap dari Tuhan, saudara akan terbang tinggi di dalam nama Yesus. Saya mau ingatkan nanti kita akan ada perjamuan kudus saudara hari ini. Jadi kalau saudara memiliki the elements, the wine and the bread, saudara bisa siapkan dulu saudara. Dan ketika nanti setelah worship kita akan melakukan Holy Communion saudara. Setelah di dalam kebaktian ini, saya mengundang saudara untuk siapkan the bread and the wine saat ini saudara. I know it's been funny, orang-orang ada yang memakai hal-hal lain yang gak ada, ya, bukan roti, mereka pakai yang lain. But I really wanna invite you. Holy Communion is something is very yang we wanna do with respect, because we are remembering the blood and the body of Jesus. If you really do not have anything else in your home, please do use water, please do use other things. Tapi please do it respectfully, not because we are joking around, okay? Not because I want to use Indomie. I know it's funny, but I think for now I want to invite us. Hey, we really need to remember the blood of Jesus, and we really need to remember the broken body of Jesus. Why? Because therein lies our shalom, saudara. Amen. If you're ready, saya mengundang saudara untuk menutup mata saudara. Let us get ready for worship. Tuhan, aku berdoa untuk kebaktian hari ini. Thank you for your presence. Bahwa ketika engkau terangkat ke surga, you say, Tuhan, kau berkata bahwa I will be with you always, Tuhan. Dan kami tahu engkau ada bersama-sama dengan kami. Right in every living room, Tuhan, ada engkau di situ, Tuhan. That you be a blessing, that you bless every single one that sit and waits upon you. Give them strength, new strength, in Jesus' name. Amen. Good morning, church. How are you all? I hope you are doing okay in your quarantine. Today we're gonna just enjoy God. Take your time. Just be in His presence. Let your voice be heard out loud this Sunday, and let your heart be still in God's presence today. So, yeah, let's just enjoy God's worship. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. From the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. From the way things appear, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. Oh, I'll bring you more than a song. From
from the song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within. From the way things appear, you're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, It's all about you, Jesus. it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, God, it's all about you, God. it's all It's all about you. Oh, it's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Lord. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. And Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. Come on, church, declare to your heart. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart
it's all about you. Yes, it's all about you. This is a prayer again. Jesus, be the center of our lives. Yes, God. Jesus, be the center of our lives. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 the name above all names, oh, the name that brings healing to life. Oh, His name is Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, we call out your name. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you be the center of it all. Oh, be the center of it all. Be the center of it all. Jesus. Sky's been dead ends within your breath. Time runs its race within your hand. My mind runs wild to comprehend. No man on earth could understand. Your ways are higher, your thoughts are wilder. Love came like madness, pour out in blood was romance. It makes no sense, but this is grace. I know you're with me
in this place. Here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know you're in this place. Oh. Faith makes a fool of what makes sense. Grace found my heart where logic ends. When justice called for all my debts, the friends of sinners came instead. Your ways are higher, your thoughts are wilder. Love came like madness, poured out in blood-washed romance. It makes no sense, but this is grace. I know you're with me in this place. Here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. The Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. The Spirit, breathe like the wind, come have your way. Because I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know that you are here now. I know that you are here. You are here, God. You are in Oh, you are here. You are here. your presence. I know that you are here, God. 'Cause I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. Spirit, breathe like the wind, come out your way. 'Cause I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can see now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know that you are here now. Still my
heart, let your voice be all I hear now. Fix my eyes on the things that I can't see now. Spirit, breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know you're in this place. Hey, I hope you enjoyed the worship and the word, saudara. Saya sering kali waktu mendengarkan firman Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita sering diskusi dengan satu dengan yang lain. Hey, bagus gak firmannya? Bagus gak firmannya? Until one day I change my approach. Saya nggak lagi bertanya baguskah firmannya hari ini, tapi karena it is about how good it is, tapi saya belajar untuk bertanya what did I receive today, saudara. Karena a posture of receiving, saudara, bukan untuk menilai kebaikan daripada sebagaimana sebuah firman di delivery is more important, saudara. Saya percaya bahwa as we have a posture of receiving, semua firman yang telah keluar, saya percaya it really bless every single one of us. Amen. So I want to thank you. I want to thank Pastor Julian who has been sharing the Word of God, and I want to thank the worship team. And I just want every single one of us to stay in the posture of receiving, because the Lord loves to give to you. Amen. Sebelum kita memberi, saya mau mengundang saudara untuk mempersiapkan pemberian saudara, perpuluhan saudara. I want to share a little bit, saudara, firman Tuhan dari Keluaran. Keluaran 35 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, saudara. Itu ditulis waktu orang Israel ada di padang gurun, saudara. Oke, mereka, kalau saudara ingat ceritanya, mereka keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa banyak emas dan perak. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Tuhan mendorong orang Mesir untuk memberikan emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Sama dalam kehidupan saya dan saudara, semua yang kita terima dari tangan Tuhan. Amen. Ada kebaikan Tuhan dan penyediaan sampai hari ini kita terima dari tangan Tuhan. Lalu saudara, di padang gurun, saudara, waktu mereka mengembara, Tuhan meminta mereka untuk membangun tabernakel yang pertama, saudara. Firmannya seperti ini. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, the tabernacle, saudara, rumah Tuhan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Next. Lalu semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawakan sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jadi saudara, saya ingin ketika kita memberi perpuluhan kita memberi pemberian kita, mari kita memberi dengan sukarela, saudara. Nah, tapi yang menarik di sini, saudara, mereka sedang di dalam pembuangan. Bukan pembuangan, sedang dalam pengembaraan di padang gurun, saudara. Artinya kalau mereka memberi emas dan mereka nggak sampai ke tanah perjanjian, emas yang mereka beli tidak bisa dikembalikan. They cannot replenish. Mereka tidak bisa mendapatkannya kembali karena mereka dapat dari Mesir. Artinya waktu mereka memberi anting-anting mereka, waktu mereka beri perhiasan mereka untuk rumah Tuhan, they gave it by faith. Karena mereka harus percaya bahwa kemudian hari Tuhan yang harus gantikan. Karena di padang gurun mereka nggak akan bisa dapatkan apa yang sudah mereka berikan ini, mereka nggak bisa dapatkan kembali kalau mereka tetap ada di padang gurun. Tapi they gave because they believe, saudara, bahwa not only that God is good, tapi God is a God who provides, saudara. Amen. Lalu mereka banyak yang datang memberi dengan sukacita. I don't say this dengan hati yang ringan, saudara, tapi I know that many of you ter-affect dari krisis ini, your business, your work, saudara. Bahkan mungkin saat ini it's affecting your household, saudara, rumah tangga saudara. Jadi saya bukan berbicara giving out of insensitivity, saudara. Bukan karena nggak sensitif, tapi saya mau kita sama-sama berjalan, still give dari sukarela, tapi juga let's give out of faith, saudara. Bahwa orang Israel ketika mereka memberi di padang gurun, mereka memberi, they gave out of faith. Mereka nggak tahu emas dan perak ini mereka bisa dapat di mana lagi.
karena mereka dapatkan waktu dulu di Mesir. Tapi they gave dengan sukarela karena they believe bahwa Tuhan is their provider. If God provided for them waktu mereka keluar dari Egypt, God will also provide for the unforeseen future, untuk masa depan yang belum mereka lihat. Amen. So I want to invite you to give, and myself as well. Mari kita siapkan hati sama-sama, and we pray for the giving. Tuhan, terima kasih kalau untuk hari ini semua yang ada pada kami, Tuhan yang dorong berkat itu masuk dalam kehidupan kami. Now as we go forward, Tuhan, maybe for many of us we are really give out of faith saat ini, Tuhan. Aku berdoa Engkau berkati setiap rumah, setiap ayah, setiap ibu, setiap semua suami, Tuhan single mom, even the many of us, Lord. Setiap pribadi Tuhan yang hari ini, Tuhan, they are affected by this situation. I just pray that you bless them, Tuhan yang setia, Tuhan yang berikan mereka berkelimpahan, ada supernatural blessing. But today as we give Tuhan dengan sukarela, dan we give Tuhan, kami memberi dengan iman, Tuhan. And we know that you will provide for us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Now you can do your giving melalui Bank Mandiri, saudara, our transfer. I want to thank you once again for being faithful in giving to the house. I know you do it out of faith. I know you give it cheerfully, and I want to thank you the cause dan orang-orang yang follow our online service. I really want to thank you for your heart. I appreciate your heart. I appreciate your faith. Your faith encourages me. God bless you. Saya mau mengingatkan juga, saudara, bahwa ada kebakti online service ini, saudara, masih dilanjutkan, saudara, untuk bulan Mei. Saudara, kita masih akan berlanjut dengan online service, saudara. Tapi yang saudara perlu tahu juga sekarang, saudara ingat bahwa T-Sikit juga ada online service, saudara. Tapi berbeda jam 9.30. 1 jam sebelum kebaktian, T-Sikit akan melakukan online service. So invite your kids, your friends kid. Saya tahu mereka sangat rindu, saudara, untuk bisa ada di gereja, saudara, dan bisa bertemu dengan kawan-kawan. Tapi I know this is a substitute, tapi saya percaya Tuhan masih akan memberkati mereka, even in your living room, saudara. So again, next week I see you again on live service, saudara. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan, oke? Dari Pastor Julian Chong. God bless you. Tuhan besar, saudara-saudara. How good the worship just now. Benar-benar besar. Our God such a great God. Dan tangannya yang besar itu datang untuk melindungi saudara dan saya. Tangannya yang penuh kuasa bukan datang berusaha mengejar untuk menghukum saudara dan saya, tapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Shalom, saudara-saudara. Hari ini adalah hari terakhir saya membagikan trilogi dari firman saya yang saya mulai 2 minggu lalu, yang berjudul Love is Your Name. Ini adalah yang ketiga. Saya percaya dan saya berdoa saudara-saudara diberkati dengan 2 firman yang saya bawakan di 2 minggu sebelumnya, sebagaimana saya pun sangat diberkati ketika saya mempersiapkan ini. It's like boiling inside. Dan hari ini akhirnya kita sampai juga ke penghujung the trilogy. Minggu lalu pas ketika saya membawakan yang kedua, saya quick recap sedikit. Yang pertama saya bawakan tentang Pesach Order, bagaimana ada makna di dalam tradisi, bagaimana ada makna di dalam setiap perayaan Paskah mereka, bahwa ada ketetapan yang Tuhan ingin lakukan setiap tahunnya sampai ke keturunan sekian seumur hidup, katanya sampai selama-lamanya. Saya mulai dengan membagikan ada cangkir yang pertama dan cangkir kedua, the cup of salvation atau the cup of sanctification, lalu the cup of judgment atau the cup of deliverance, dan di situ berbicara tentang zeroah, tangan Tuhan yang begitu besar, yang pencipta langit dan bumi, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Lalu minggu lalu saya berbicara tentang afikomen. I hope you remember bagaimana roti matzah itu dibungkus lalu disembunyikan dan muncul kembali. Lalu bagaimana Yesus menggenapi cangkir ketiga dan cangkir keempat, the cup of redemption and the cup of praise. Wah, benar-benar I hope you are blessed, karena I was so excited ketika membagikan itu semua, ketika saya mempersiapkan. Such deep mystery. Bagi saudara-saudara yang belum menonton, saya ajak untuk menonton sebelumnya yang minggu pertama dan minggu kedua, bagian pertama dan bagian kedua dari Love is Your Name, dan saya berdoa itu memberkati kehidupan saudara. Hari ini saya akan membawakan yang terakhir. Oh, sebelum itu saya lupa. Yang kedua, sebagaimana afikomen membicarakan tentang Yesus. Minggu lalu roti kedua
itu membicarakan tentang Yesus. Minggu lalu banyak berbicara tentang Yesus, bagaimana the secrets, the mystery, gimana Yesus itu disembunyikan di dalam perayaan Paskah. Tanpa saya sadari, saudara-saudara, dari 3 firman yang saya bawakan, minggu kedua yang kemarin bercerita tentang Yesus. Benar-benar kita memuliakan Yesus to the highest. Hari ini kembali lagi, saya berharap Anda tidak keberatan, saya tidak terlalu membicarakan tentang situasi kehidupan kita, tentang permasalahan yang ada di sekeliling kita, tapi biar kita tinggikan nama Yesus tinggi-tingginya. Semakin kita melihat the greatness of our Abba, saya percaya our shalom pasti akan muncul di dalam hati kita. Sebelum saya membagikan firman, saya ingin berterima kasih kembali kepada beberapa orang seperti yang biasa saya lakukan selama ketika kita di dalam recording ini, di dalam live recording ini. Mengapa? Karena I don't want to take things for granted. Yang pertama, saya ingin kembali berucap syukur kepada Pastor Indra dan Kristi yang tidak henti-hentinya mendoakan buat kita, mendukung kita, terus memberitakan kekuatan bagi kita, terus memperhatikan kehidupan kita. Lalu yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Pastor Yohanes yang terus-menerus mengedit sendiri, saudara-saudara, nggak dibantu, ya kan ya Pastor Yohanes? Jangan dibantu ya, nggak dibantu, sendiri saudara-saudara, dia edit semuanya luar biasa. Lalu ada Dennis Andri yang bantu juga untuk recording, kemudian tim PW yang bantu recording. I'm just thankful, I'm grateful for tim PW, thank you so much for making time. For Stephanie Chu yang announcement, thank you so much for making time. Lalu kemudian saya juga mau berterima kasih untuk keluarga yang mengizinkan anak-anak kalian, anak-anak bapak dan ibu, untuk mengambil waktu untuk pelayanan. I just wanna thank you karena mengizinkan, memberikan ruang dan waktu for them to serve. Juga untuk Edwin Raimondo, ya kan? Edwin Raimondo separuh-separuh, ya kan? Seperti biasa. Lalu juga saya juga ingin berterima kasih untuk Joshua Lasiman Jolas sama Johan Sugiono for subtitle, for the lyrics. Thank you. And not but least, our beloved wives, untuk istri kita yang mengizinkan, keluarga kita yang mengizinkan kita keluar, thank you so much for being gracious. Really, it means a lot. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, mari kita meminta hikmat Tuhan sejenak. Bapak, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, biar Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa Bapak, biar ada urapan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Bapak, ada roh pewahyuan-Mu Tuhan, Kau yang akan mengajarkan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Kau yang akan memimpin kami Tuhan, Kau yang akan membuat semuanya menjadi relevan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang hamba-Mu bawakan ini Tuhan, hanya segelintir Tuhan dari apa yang ingin Kau tunjukkan di dalam kehidupan setiap dari kami Tuhan. Berdoa Bapak, ada urapan-Mu, aku berdoa Bapak, ada roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati kami dimanapun kami berada, baik di rumah Tuhan, baik kami menonton dari layar kaca, Engkau masih dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan Amen, 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 and amen. Jadi seperti yang saya bagikan selama 2 minggu terakhir ini, perayaan Paskah bukan hanya untuk orang Yahudi. Perayaan Paskah itu juga untuk kita, orang-orang percaya, orang-orang sebangsa, orang-orang seumat sekarang yang sudah masuk korna darah Yesus. Karena kita diselamatkan, dipandang benar, dipanggil sebagai bagian dari milik Allah oleh Yesus. Bahwa setiap detail of Jesus itu ada di dalam perayaan Paskah. Bahwa Yesus begitu kental dengan perayaan Paskah. Sama bagaimana ketika bangsa Israel lahir kembali, ketika mereka keluar dari Mesir pada perayaan Paskah, demikian juga kita orang-orang percaya lahir kembali karena perayaan Paskah, karena apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka itu kenapa kita melihat bagaimana perjamuan terakhir, perjamuan kudus yang kita lakukan itu diambil dari perayaan Paskah. Dan ini yang kita lakukan in remembrance, untuk mengenang, untuk mengingat apa yang telah Yesus lakukan. Maka itu kita lakukan berulang-ulang. Maka itu kita lakukan sesering mungkin. Ketika Anda takut, ketika Anda khawatir, kita lakukan perjamuan kudus. Maka itu saya sangat menganjurkan, saya sangat mengundang saudara, mengajak untuk Anda menyimpan sendiri perjamuan kudus di rumah. Karena seperti yang saya katakan di minggu pertama, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Maka Tuhan memberikan kita kewenangan untuk melakukan perjamuan kudus itu bukan hanya melalui pendeta, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya boleh melakukan karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita tidak ada lagi barrier untuk berhadapan kepada Tuhan. Kita sudah ditebus, saudara-saudara. Minggu lalu saya membagikan tentang Efesus 2, bagaimana Tuhan berkata bahwa orang asing tidak boleh mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Tapi di Efesus 2 dikatakan demikianlah bahwa saudara dan saya bukan lagi orang asing dan bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi minggu lalu saya menceritakan di Lukas 22 bagaimana Yesus berkata bahwa dia sangat rindu untuk melakukan perjamuan ini dengan murid-muridnya, sebagaimana dia rindu melakukan perjamuan kudus dengan kita. Koinonia, sebuah persekutuan, bahwa ini hanya khusus untuk orang-orang umat-umatnya. Jadi hari ini saya mau katakan, saudara dan saya, kita boleh melakukan perjamuan kudus. Saya juga katakan di minggu pertama bahwa the old is the new concealed, while the new is the old revealed. Bahwa banyak hal di perjanjian lama itu adalah sebuah bayangan atau sebuah misteri akan hal-hal yang ditunjukkan Tuhan di perjanjian baru. Dan bagaimana perjanjian baru itu adalah pengungkapan, penyingkapan, atau penggenapan dari apa yang telah dikatakan di perjanjian lama. Maka itu kita tidak bisa melihat perjanjian lama dengan kacamata perjanjian lama atau perjanjian baru hanya dengan kacamata perjanjian baru. Agak sulit, saudara-saudara. Tapi kalau kita bisa melihat perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru, dan perjanjian baru kita bisa melihat di dalam konteks perjanjian lama, Anda akan terkejut, saudara-saudara. Ternyata tidak bisa dipungkiri bagaimana Alkitab firman Tuhan itu ditulis lintas generasi 1000 tahun lamanya oleh 40 pengarang yang berbeda, 40 penulis yang berbeda, tapi mereka semua membicarakan hal yang sama. Ini rasanya amat sangat sulit, saudara-saudara, jika bukan Tuhan yang merencanakan ini, jika bukan Tuhan yang mendesain ini semua. Hari ini saya akan tunjukkan dari kitab perjanjian lama yang seperti dari beberapa minggu kemarin saya sudah katakan bahwa perayaan Paskah ini semuanya pertama dimulai dari kitab Keluaran, saudara-saudara, yaitu kitab Keluaran pasal 12. Saya akan baca pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Bangsa Yahudi itu sebenarnya sudah mempunyai kalender sendiri dan sudah berjalan, saudara-saudara. Lalu seakan-akan ada sebuah reset button yang Tuhan pencet, yang Tuhan tekan, dan Tuhan bilang, mulai bulan ini, bulanmu akan menjadi bulan pertama. Walaupun mungkin mereka sedang berada di bulan ke-6 atau bulan ke-7 atau bulan ke-8, tapi karena Tuhan berkata bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan, maka bulan yang ditentukan oleh Tuhan itu menjadi awal bulan, yaitu menjadi bulan Januari mereka. Seakan-akan kalendernya di reset, saudara-saudara. Lalu dikatakan berikutnya, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10, ingat baik-baik, tanggal 10 bulan ini diambillah," atau bahasa Ibraninya lakah, harus ada kah, lakah, oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Jadi kalau nggak cukup atau terlalu kecil, maka boleh berbagi, saudara-saudara. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela atau tamim bahasa Ibraninya, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit, saudara-saudara. Dan ini yang saya bicarakan tentang Pesah Seder 2 minggu terakhir, bagaimana sayur pahit, bagaimana segala isi makanan itu ada gambaran tentang Yesus. Ini mencerminkan, seluruh tradisi orang Yahudi itu mencerminkan bagaimana penggenapannya digenapi oleh Yesus. Lalu dikatakan di Keluaran 12 ayat 11, dilanjutkan, "Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan." Karena pas pertama kali mereka ini, bangsa Israel, sedang siap-siap untuk keluar dari Mesir. Maka itu mereka buru-buru. Mereka harus bersiap-siap. Mereka makan sebagai budak, saudara-saudara. Tapi kita tahu, saudara-saudara, setelah ini mereka tidak lagi makan sebagai budak. Maka itu mereka boleh recline, mereka boleh duduk. Mereka boleh duduk bersandar, menunjukkan bahwa mereka adalah gambaran dari orang bebas. Saudara dan saya adalah orang bebas saat ini. Bukan seorang budak, bukan untuk mengejar upah, untuk mendapatkan kebenaran kita dan keselamatan kita. Kita adalah orang bebas yang sudah dipanggil sebagai anak, yang sudah diberikan kebebasan dan keselamatan kita. Lalu dilanjutkan ayat 24. "Dan begini, kamu harus memegang ini." Maaf, tadi agak kelibet lidahnya ya. Biasa, panik, saudara-saudara. As you all know by now, I can only preach by God's grace. I'm not smart enough. I hope you know by now. Ayat 24 dikatakan begini, "Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya.
bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan ini Tuhan berbicara kepada bagimu, yaitu bagi Israel dan anak-anaknya, bagi keturunan Israel. Kita tahu minggu lalu saya berbicara bahwa ada physical realm, bahwa ini berbicara kepada the Jews. Tapi juga ada spiritual realm, bahwa kita adalah anak-anak keturunan Israel, anak-anak Abraham, berdasarkan iman kita. Maka Tuhan juga berbicara bahwa kita pun perlu memelihara ketetapan ini. Bukan dengan tradisi orang Yahudi, bukan. Tapi dengan makna sesungguhnya bahwa Yesus telah membebaskan kita, bahwa Yesus telah menebus kita, maka kita pelihara, kita lakukan. Makanya Yesus bilang, do this in remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku. This is the Passover. Saya akan mulai dari ayat pertama, saudara-saudara. Bulan inilah akan menjadi dan apabila, saudara-saudara, seperti biasa, panik. Salah ayatnya. Ini yang benar. Dikatakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itulah ketetapan bagi kita. Bulan pertama di kalender orang Yahudi itu namanya Nisan, sebagaimana kita kalender Gregorian yang kita gunakan menggunakan kata Januari. Tapi kalender Yahudi itu mempunyai tanggalan sendiri. Untuk keturunan mungkin yang keturunan Tionghoa, orang Cina, Anda tahu pasti ada kalender Cina sendiri, saudara-saudara, kalender Chinese yang kita hitung. Makanya Xinjia, angpau merah itu, amplop merah itu tuh berganti-ganti tanggalnya. Karena ada perhitungan sendiri. Demikian juga dengan orang Yahudi, bahwa mereka ada kalender sendiri, kalender orang Yahudi. Perayaan Paskah mereka tahun ini dilakukan pada tanggal 8 April kemarin, saudara-saudara. 8 April 2020, itulah Pesach buat mereka, the Passover. Jadi Nisan itu adalah the beginning. Arti kata Nisan, bulan Nisan atau Januari, Nisan dalam Yahudi artinya beginning. Dan Nisan ini biasanya terjadi pada musim semi, saudara-saudara, pada spring. Dan spring ini juga menunjukkan sebagai the beginning of life, saudara-saudara. Tuhan luar biasa banget. Bukan hanya bulannya yang beginning, tapi bahkan musim semi pun menunjukkan bahwa this is truly the beginning of life. Bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, keluarnya saudara-saudara dari belenggu, it is the beginning of our life, saudara-saudara. Dan terjadinya Paskah, biasanya tanggal ke-14 tadi, hari ke-14. Hari ke-14 itu adalah tengah bulan, saudara-saudara. Sudah mau masuk tanggal 15. Dan kalau saudara perhatikan, kalender Yahudi itu sangat tepat karena mereka melihat bulan dan bintang. Setiap tanggal 14 dan 15, saudara-saudara, itu adalah waktu di mana bulan itu full moon, bulat sempurna, saudara-saudara. Dan ketika bulan purnama, bulat sempurna, mereka percaya bahwa itu adalah perfect, gambaran sempurna di mana kekuatan Tuhan pada puncaknya, saudara-saudara. Full moon. Yesus disalibkan di tanggal 14, saudara-saudara, 14 ke 15. Jadi Jesus bukan hanya di bulan Nisan, the beginning, bukan hanya di musim semi, spring, the beginning of life, tapi dia disalibkan di bulan purnama, the full moon, the peak of God's power, the perfect one. Seakan-akan Yesus disalibkan, dikatakan, this is the perfect beginning for you and I. Bahwa ini adalah awal yang sempurna bagi saudara dan saya. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa, saudara-saudara. 2 minggu terakhir ini kita berbicara banyak tentang perayaan Paskah, tentang anggur, tentang matzah, tentang sayur pahit, tentang maor, tentang haroset. Kita berbicara banyak, saudara-saudara. Tapi ada satu lagi yang tidak bisa lepas dari perayaan Paskah, yaitu domba Paskah, saudara-saudara. Domba Paskah adalah salah satu korban persembahan yang sentral, yang signifikan, bahwa semuanya ini berpusat kepada domba Paskah. Dan ada sebuah misteri, saudara-saudara, dari domba ini, bahwa ini adalah center of the sacrifices. Domba Paskah pada hari Paskah, saudara-saudara. God is trying to make something very obvious this time. Tuhan sedang mencoba menunjukkan rahasianya secara sangat-sangat jelas, saudara-saudara. Saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal 1. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Lalu ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia bilang, lihatlah anak domba. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah, saudara-saudara. Dia mengidentifikasikan Yesus sebagai domba Allah. Now, Yesus sendiri pun tidak kebetulan, saudara-saudara. Yesus lahir di kota Bethlehem.
Kalau Anda pernah belajar Alkitab, atau mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang Natal, kota Bethlehem adalah pusat di mana domba-domba untuk persembahan itu dibesarkan, saudara-saudara. Wow! Jadi Bethlehem itu adalah pusatnya kota untuk domba persembahan. Jadi Jesus was born in Bethlehem. Jesus, the Lamb of Passover, was born in the city of Lamb. Lalu bukan itu saja, dia dilahirkan di mana, saudara? Di atas palungan, saudara-saudara. Tempat makan domba, tempat makan ternak, saudara-saudara. Jesus was made obvious by God in the writing of the Bible that He is the Lamb, bahwa Dialah domba itu. Bahkan bukan itu saja. Ketika Yesus lahir, siapa yang datang, saudara-saudara? Gembala-gembala datang ketika Yesus lahir. God is trying to make something obvious. Lahir di kota domba, di tempat palungan, di tempat makan domba, gembala datang. Nggak ada yang sia-sia, saudara-saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam Alkitab. Tuhan semuanya sudah direncanakan, semuanya on point. Maka itu saya berkata bahwa Tuhan tidak sedang bermain-main dengan kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang sia-sia. Setiap detik kita, Tuhan ada maksud, saudara-saudara. Ada maknanya, ada tujuannya. Semua terjadi for a great reason, for a great master plan. Bahwa rencana Dia jauh lebih tinggi dari rencana saudara dan saya, tapi rencana Dia hanya untuk mendatangkan damai sejahtera, saudara. Dia tidak pernah berencana untuk memasukkan kita ke dalam kesusahan, ke dalam kekacauan, mencoba untuk membinasakan kita. Tidak pernah, saudara-saudara. Dan kenapa saya tadi point out John the Baptist? Karena ada untuk mengidentifikasikan seekor domba, itu adalah tugas seseorang, saudara, yaitu tugas seorang imam. Dan luar biasa, karena di Lukas 1 ayat 5 dikatakan demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, imam. Papanya Yohanes Pembaptis adalah seorang imam. Dan istrinya, istri dari Zakaria, mama dari Yohanes Pembaptis, juga berasal dari keturunan Harun, saudara-saudara. Berarti bukan hanya ayahnya seorang imam, tapi ibunya pun juga seorang imam. Yohanes Pembaptis adalah imam dari kedua orang imam, saudara-saudara. Bahwa he is a priest. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bahwa the priest was the one that is in charge of identifying the lamb. Maka itu ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, ini adalah anak domba Allah. Dia sedang memainkan peran dia sebagai seorang imam. Bahwa ini anak domba. Bahwa inilah domba persembahan yang dikhususkan. Inilah domba persembahan yang layak. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Imamlah yang bertugas untuk mempersembahkan domba tersebut. Wow. Domba yang datang, imam yang identifikasi, yang katakan, imam juga yang mempersembahkan. Lihat, saudara-saudara. Lalu di Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan demikian. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kata Yohanes Pembaptis, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Agar Yesus ditunjukkan kepada Israel. Saya akan tunjukkan nanti sebentar lagi. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ini bukan saja domba Allah, ini adalah anak Allah. He is not only the perfect offering, he is the perfect sacrifices. Dia adalah benar-benar perwujudan kasih Allah yang sesungguhnya. Dan luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara sudah tahu sekarang, sama seperti saya, bahwa baptisan adalah gambaran mengenai hidup dan mati. Bagaimana kita telah mati akan manusia kita yang lama dan mengalami kehidupan yang baru. The new life, the new beginning setelah baptisan. Seperti afikomen yang minggu lalu saya ceritakan. Bagaimana Yesus disembunyikan, ada matsa yang dipatahkan,
lalu disimpan di dalam sebuah afikoman, lalu dikeluarkan lagi, the symbol of new beginning. Dan saya mau katakan ini, saudara-saudara, selama ini seluruh imam-imam mempersembahkan the symbol of the Lamb, tapi John the Baptist symbolically sacrifice the actual Lamb. Selama ini di perjanjian lama sampai zaman Yesus, imam-imam mengorbankan domba-domba, tapi bukan domba yang sesungguhnya, saudara-saudara. Mereka melakukan seremonial, di offering, Paskah mereka sembelih, tapi bukan domba yang sesungguhnya. Tapi John the Baptist sekarang melakukan persembahan yang secara simbolikal menyembelih domba tersebut. Ketika Yesus dibaptis, dia mati dan hidup kembali. John the Baptist was symbolically sacrificed the actual Lamb. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. That is so good. Lalu dilanjutkan, Keluaran 12. Dikatakan demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel yang tadi saya bacakan. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah lamah oleh masing-masing seekor anak domba. Lakak, sorry bukan lamak. Lakak. Lakak itu artinya take a lamb, draw the lamb, lead the lamb. Ambillah domba. Dan saudara, sadar atau tidak, dikatakan tanggal 10, 4 hari sebelum Paskah, sebelum disalibkan, 4 hari sebelum disalibkan. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, ini yang saudara dan saya lakukan. Ini yang dinamakan the Palm Sunday. 4 hari sebelum Paskah, kita merayakan Palm Sunday. Itu untuk draw the lamb, mengambil domba itu masuk ke Yerusalem. Dari domba-domba setiap yang dibawa itu dibawa masuk ke Yerusalem, tempat di mana domba itu akan disembelih. Ada yang menarik, saudara-saudara, di Yohanes pasal 12. Kayak esokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Wow! Jesus, lakak, draw the lamb, take the lamb, lead the lamb. Jesus was being led. The Lamb of God was being led into Jerusalem. Di hari ke-10. Tanpa sadar mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dan ini adalah doa yang selalu dikatakan, saudara-saudara. Setiap kali domba-domba itu masuk, saudara-saudara, mereka akan mengatakan, diberkatilah dia yang datang. Dan saudara-saudara tahu ceritanya. Bukan kebetulan, saudara-saudara, bahwa Yesus masuk melalui gerbang Yerusalem. Sama seperti ketika domba-domba persembahan itu, pintu masuknya mereka melalui masuk gerbang Yerusalem, itu adalah pintu timur dari Yerusalem. Jadi Yesus masuk bersamaan seperti dengan domba-domba pintu masuk. Yesus was the lamb, saudara-saudara. God is making it obvious. Jesus was the lamb being led into Jerusalem. Dan doa ini, Hosana, diberkatilah dia, itu adalah referensi dari Mazmur 118 yang minggu lalu saya bawakan. Bahwa ketika mereka menyanyikan pujian di akhir dari perayaan Pesah mereka akan selalu membawa Mazmur dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Mereka tidak sadar, saudara-saudara, bahwa ini semua adalah penggenapan akan Yesus. Wow, there is a ceremonial but all leading to Jesus. Dan seperti saudara dan saya, demikianlah yang dicatat di Yohanes 12 ayat 16. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, kapan Yesus dimuliakan? Ketika Yesus sudah bangkit, ketika Yesus naik ke surga, itu Yesus dimuliakan, teringatlah mereka. Wow, seberapa detailnya Tuhan, bahwa nas itu berbicara mengenai Yesus, saudara-saudara. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Tanpa sadar, mereka telah menerima domba persembahan Allah. Domba Allah di dalam wujud Yesus yang dipersembahkan di Yerusalem. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, lakak ada arti lainnya, yaitu purchase the lamb. Pasti langsung teringat, ada sebuah cerita di Passover,
Di masa ketika Yesus melakukan Passover, ada sebuah kejadian di Lukas 22. Dikatakan demikian, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk purchase, untuk lakak, memberi sejumlah uang kepadanya. Wow, kita berpikir Yudas ini jahat banget, jual apa segala. No, Yesus Tuhan sedang trying to make it obvious bahwa ini harus terjadi. Bahwa ketika zaman dahulu, ketika orang-orang tidak bisa mempunyai atau tidak bisa membesarkan seekor domba, mereka dapat membeli. Maka itu kenapa dibilang domba persembahan itu lakak. Bukan hanya diambil, bukan hanya dibawa ke Yerusalem, tapi adalah domba belian, the purchase lamb, saudara-saudara. Maka itu Jesus was purchased. Dia dibeli, saudara-saudara, dengan 30 keping perak. Seberapa detailnya Tuhan? Seberapa besarnya Tuhan kita? How amazing is that? Bukan itu aja saja, saudara-saudara. Lakak juga berarti seize the lamb, atau ditangkap domba tersebut. Kita tahu bahwa Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh the temple guard, penjaga-penjaga dari bait Allah. Yesus ditangkap oleh the Roman guard, penjaga-penjaga dari Romawi. He was seized, saudara-saudara. Lakak. This is our lamb. Lalu yang terakhir, lakak artinya the lamb to himself, bahwa ini adalah domba kita sendiri. Bahwa dikatakan setiap orang harus membawa dombanya sendiri. Ketahuilah saudara-saudara, tahu siapa yang bawa domba ini? Yang bawa domba ini adalah Bapa kita di surga, saudara-saudara. Bapa kita di surga yang membawa dombanya sendiri masuk ke Yerusalem. Bahwa dia telah memberikan sebuah ketetapan, dia pun melakukan berdasarkan ketetapan yang telah dia keluarkan. God cannot deny himself. God cannot deny his commandments. He himself brought his lamb. Wow. Mungkin Anda teringat cerita tentang Abraham dan Ishak di Kejadian 22. Bagaimana Abraham membawa Ishak naik ke atas bukit. Lalu mereka berdua sampai di atas, dia bilang, kita akan memberikan persembahan. Ishak bertanya, di manakah dombanya? Lalu Abraham bilang, Bapa, Tuhan sendiri akan menyediakan. Padahal kita sama-sama tahu, pertama Ishak yang akan dikorbankan. Tapi Tuhan berkata apa? Jangan bunuh Ishak. Lihatlah ke belakang, ternyata ada seekor domba yang nyangkut, saudara-saudara. Saudara tahu, domba itu, bukit itu ada di mana? Bukit itu menghadap ke kota Yerusalem, saudara-saudara. Tuhan sudah memberikan the shadow bahwa Abba himself will provide the perfect lamb of sacrifices. Jesus yang ada dalam wujud Yesus, saudara-saudara. Maka itu dikatakan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan dombanya sendiri. Lalu ada ayat yang menarik di Keluaran 12 tadi. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan domba itu, kita boleh berbagi, saudara-saudara. Bukankah ini yang Yesus katakan? Bahwa Jesus died for the whole world, saudara-saudara. Karena bagi kita orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi yang tidak pernah tahu bagaimana mempersiapkan domba, Tuhan harus siapkan dombanya, saudara-saudara. Kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita yang tidak mengerti bagaimana untuk bisa mendapatkan kesempurnaan ini dari perayaan Paskah, Tuhan yang sediakan sendiri di dalam bentuk Yesus untuk kita semua, saudara-saudara. God provides Jesus, the perfect lamb of sacrifice for all of us. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bahwa kehidupan saudara dan saya aman. Kehidupan saudara dan saya Tuhan pelihara. Bahwa Tuhan tidak sedang bermain-main. Kalau Tuhan menyediakan semua ini yang begitu penting, saudara-saudara. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang dia tidak sayang-sayangkan. Masakah ia tidak mungkin tidak memberikan yang lain? Tidak mungkin, saudara. Lalu dikatakan di Keluaran 12. Kembali, anak dombamu itu harus jantan. Yesus adalah jantan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Untung bukan wanita, saudara-saudara. Karena kalau gitu meleset. Tapi yang menarik adalah tamim, tidak bercela. Tamim, kata
arti kata dari tamim adalah without blemish atau tidak bercelah. Yang artinya juga shall be perfect atau sempurna. Jadi ketika domba itu dibawa pada hari ke-10, dikurung selama 4 hari. Tahu nggak kenapa dikurung? Karena mereka harus memeriksa selama 4 hari itu, apakah domba itu ditemukan bercacat atau tidak. Apakah domba itu ditemukan bercelah atau tidak. Kembali saudara-saudara di perjanjian baru, there is a good news. Ketika Yesus masuk di Palm Sunday ke Yerusalem hari ke-10, selama 4 hari, Yesus diuji dan diperiksa saudara-saudara oleh imam-imam. The priest, dikatakan di Matius 21 ayat 23, dikatakan di Matius, Markus, dan Lukas, bahwa Yesus ditanyakan mengenai kuasa Yesus, dari mana engkau mendapat kuasa? Dia diperiksa saudara-saudara, ditanya apakah dia membayar pajak kepada kaisar, dia ditanya oleh orang Saduki tentang kebangkitan, dia bahkan ditanya tentang hukum yang terutama, domba yang sempurna ini akan dipersembahkan ini harus diperiksa apakah dia bercacat atau tidak, apakah dia sempurna atau tidak saudara-saudara. Dari Palm Sunday sampai hari disalibkan hari ke-14, mereka tidak bisa menemukan cacat saudara-saudara, mereka tidak menemukan kesalahan. Makanya dikatakan bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa saudara-saudara. Tidak ada yang kebetulan saudara-saudara di dalam Alkitab ini. Dan ini yang dikatakan di Lukas 23. Kita tahu di akhir pemeriksaan itu inilah yang terjadi. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh. Karena mereka nggak bisa menemukan kesalahan. Maka mereka mencoba membuat cerita. Mereka mencoba menuduh, membawa false accusations. Katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Lalu Pilatus bertanya kepada dia, engkaukah Raja orang Yahudi? Yesus bilang, bukan saya yang bilang, engkau sendiri yang mengatakan. Lalu dikatakan kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. He was found blameless, Father God. Wow. Siapa yang menyerahkan? Tadi saya bilang, lakak. Domba yang di-purchase, domba yang harus diserahkan. Dan saya bilang, domba persembahan harus diserahkan oleh siapa? Imam. Siapa yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Imam, saudara-saudara. Imam yang menyerahkan Yesus. Karena imam harus offer the sacrifice. Imam yang harus membawa dan menghantarkan korban persembahan tersebut. Betul. Karena religious people yang biasanya mengorbankan Yesus, betul. Tapi ini ada deeper meaning saudara-saudara. Ada makna tersembunyi bahwa imamlah yang harus mempersembahkan, dan hari ini Yesus dipersembahkan saudara-saudara. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam kepada domba persembahan, tanpa mereka sadari, mereka sedang melakukannya kepada Yesus secara simbolikal, saudara-saudara. Mereka menggenapi segala ketetapan persembahan itu. Tapi Pilatus yang bilang, aku tidak menemukan kesalahan, dia kan bukan imam ya, bukan orang yang pantas. Ini hanya menegaskan, tapi ada yang menarik, saudara-saudara, di ayat 31. Ambillah dia, kata Pilatus, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tapi orang-orang Yahudi itu bilang, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Tahu nggak kenapa tidak diperbolehkan membunuh seseorang? Karena agak lucu, di perjanjian lama kita tahu, ada sebuah cerita di Yohanes, bagaimana wanita kedapatan berzina. Mereka bilang di hukum Taurat, kita berhak merajami wanita ini dengan batu. Bahwa mereka boleh membunuh seseorang berdasarkan hukum Taurat. Tapi di sini mereka katakan, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Maksudnya apa saudara-saudara? Bahwa Yesus tidak ditemukan bersalah sama sekali di bawah hukum Taurat. Maka itu mereka tidak berhak untuk membunuh Yesus. Mereka tidak berhak untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah di bawah hukum Taurat. Jesus was blameless, saudara-saudara. He is without blemish. Haleluya, saudara-saudara. He is the perfect lamb. Bukan itu saja, tamim artinya complete lamb, domba yang menyempurnakan. He is consumed, artinya itu consume atau finish. Maka itu di minggu lalu kita belajar bahwa Yesus mengambil cawan anggur ketiga, the cup of redemption, the wrath of God. He was consumed. Dia dihabisi oleh the fiery judgment of God. Dia dihabisi oleh segala penghukuman. Maka itu Yesaya 53 dikatakan, segala penghukuman, segala penghakiman atas pelanggaran kita sudah ditimpakan kepada dia. He consumed everything. Maka itu dia katakan, tetelestai. It is finished. Selesai. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow.
How good is that? How good is that? Saya kembali di Keluaran 12 tadi. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Are you ready for this? Di mana darahnya? Ambang pintu, dua tepi pintu. Kalau Anda hubungkan, ada satu titik di kiri, titik di atas, titik di kanan. Kalau kita hubungkan secara simbol saja, ini seperti gambaran panah menunjuk ke atas, saudara-saudara. Inilah jeritan orang Israel, Tuhan tolong kami, bantu kami karena kami tidak sanggup. Tapi ketika Yesus mati, saudara-saudara, dia di mana disalibkan? Di kedua tangan dan di kaki. Di kedua tangan darahnya tercurah dan di kaki. Kalau Anda hubungkan titik, titik, titik seperti panah menghadap ke bawah. Inilah jawaban Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika bangsa Israel, mereka berteriak, di mana Tuhan, bantulah kami pertolongan. Tuhan bilang, inilah jawabanku di atas kayu salib. Bahwa inilah jawaban Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya. How good is that, saudara-saudara? Dan ketika dua panah ini secara gambaran digabungkan, inilah gambar bendera orang Israel, saudara-saudara. The Star of David, the Covenant of David. Saya pernah membagikan janji Daud, the Covenant of David, ketika saya bernyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Isi janjinya apa? Tuhan berkata, I will, and I will. Bahwa inilah janji kehidupan kita, bukan kita yang akan melakukan, tapi Tuhan yang akan melakukan. Bukan kita yang akan membawa domba persembahan, Tuhanlah yang akan membawa domba persembahan. Bahwa bukan kita yang akan menyediakan, Tuhanlah yang akan menyiapkan. Bahwa this is the end, but this is the beginning of the end. Haleluya, saudara-saudara. The cross is the doorway. Bahwa salib adalah pintu masuk. Adalah sebuah gerbang untuk kita keluar dari apapun yang kita perlu keluar. Dan untuk masuk ke dalam segala perlindungan dan berkat Tuhan. Bahwa salib adalah pintu gerbang di mana kita keluar dari segala belenggu kita, segala penderitaan kita, segala masa lalu kita, segala kesulitan kita, dan kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Maka itu dikatakan, this is the perfect beginning. Bahwa Jesus is the perfect beginning, saudara-saudara. Ketetapan mengenai Paskah ini yang ditulis di dalam Keluaran 12. Tentang bagaimana mereka merayakan Paskah. Tentang segala yang kita baca tentang domba Paskah. Kalau saya boleh rephrase ya, saya boleh katakan dengan cara yang berbeda. Seakan-akan Tuhan cuma berkata satu, receive the lamb. Wow, receive the lamb. Terimalah domba ini. Terimalah domba ini untuk keselamatanmu. Terimalah domba ini untuk kemenanganmu. Terimalah domba ini untuk kebebasanmu. Terimalah domba ini untuk perlindunganmu. Receive the lamb. The Passover talks about the lamb, saudara-saudara. And that lamb is called Jesus. His name is Jesus. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebentar saya akan mengundang tim worship. Saya akan meminta mereka untuk menyanyikan sebuah lagu. Mohon maaf, suara saya udah mulai agak serak. Terlalu excited, saudara-saudara. Saya akan meminta mereka untuk menyanyikan sebuah lagu yang saya rasa akan memberkati setiap dari kita. Tapi saya ingin tutup dalam sebuah catatan Rebai. Rebai itu mencatat sebuah catatan di kitab mereka yang bernama Yoma. Di dalam Talmud itu adalah all the documents of the rabbis. Bangsa Yahudi, Rebai itu menulis, the scholars, Rebai, guru-guru yang pintar, yang ternama, mereka menulis, dan salah satunya di kitab Yoma. Talmud ini adalah seperti, kalau untuk orang Yahudi adalah kitab tambahan yang mereka pelajari. Jadi orang-orang Yahudi untuk sebelum mereka menjadi Rebai, bukan hanya mereka perlu menghafal Torah atau perjanjian lama, tapi mereka juga perlu menghafal Talmud, saudara-saudara. Mereka fasih dengan Talmud. Jadi Talmud ini adalah sebuah kitab tambahan yang penting untuk orang-orang Yahudi. Tapi ada hal yang menarik, sebuah catatan menarik di kitab Yoma. Mereka menulis, karena Rebai ini banyak yang tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka mencatat sebuah catatan yang menarik. Setiap tahunnya, ketika mereka melakukan Yom Kippur atau the Day of Atonement atau Hari Penebusan yang saya pernah bawakan, bahwa inilah momen mereka membawa domba untuk menebus dosa mereka di bawah hukum Taurat. Yom Kippur setahun sekali mereka lakukan. Di dalam bait Allah itu ada sebuah sebuah gantungan berwarna scarlet
merah kirmisi, gantungan berwarna merah kirmisi, untayan berwarna merah kirmisi di pintu bait Allah. Dicatat setiap tahun, orang Yahudi, reba yang mencatat, setiap tahun ketika mereka melakukan Day of Atonement, setiap tahun setelah mereka selesai melakukan Yom Kippur, the scarlet thread, untayan berwarna merah kirmisi itu akan berubah menjadi putih seperti salju, saudara-saudara. Seakan-akan seperti berkata, pengorbananmu, korban persembahanmu telah kuterima, dosa bangsa Israel telah dihapuskan. Tapi setiap tahun juga, the scarlet thread itu akan kembali lagi dari putih menjadi merah kirmizi lagi, saudara-saudara. Maka itu mereka melakukan Yom Kippur setiap tahun. Tapi ada satu momen mereka catat, ada seorang rabi mencatat di kitab Yoma, ada satu momen ini tidak terjadi demikian. Ini terjadi, mereka tidak mencatat waktunya, mereka hanya mencatat 40 tahun sebelum the Temple of Jerusalem was destroyed. Ada satu momen yang ikonik. 40 tahun sebelum Temple of Jerusalem was destroyed, ada satu momen yang ikonik, bahwa the scarlet thread berubah menjadi warna putih dan tidak kembali lagi menjadi merah kirmizi, saudara-saudara. Dan saya mau kasih tahu, 40 tahun sebelum bait Allah dihancurkan, the Temple of Jerusalem was destroyed di tahun 70 AD. Ini adalah ketika perang salib, saudara-saudara. Perang salib. Mereka datang menghancurkan the Temple of Jerusalem. 70 AD dikurang 40, berarti 30 AD. That was the time when Jesus was crucified. Seakan-akan Bapa di surga berkata, persembahanmu sudah cukup. Aku tidak lagi menerima bahwa this is the perfect offering once and for all. I no longer need sacrifices. Aku tidak perlu lagi korban persembahan. That Jesus has paid it all, saudara-saudara. Yesus sudah tebus semua itu. Maka itu hari ini saya mau katakan, tetelestai, saudara. Sudah selesai, paid in full. Apapun yang saudara butuhkan, apapun ketakutan saudara, apapun yang saudara perlukan untuk kehidupan saudara, it is paid in full in Jesus name. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. How good is our God? How good is our God? How good is our God? Hari ini saya ingin mengundang saudara-saudara. Saya ingin mendoakan saudara-saudara. Jika saudara-saudara belum pernah menerima Yesus dalam kehidupanmu, jika saudara-saudara selama ini masih menanyakan mengapa Yesus, masih meragukan mengapa Yesus, mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi saudara, bahwa Yesuslah yang menyelesaikan semuanya, bahwa Yesuslah yang terpilih, bahwa Yesuslah yang ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan, yang sempurna untuk menebus segala kesalahan manusia, bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna, hanya Yesus, saudara-saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, agar kita yang berdosa dijadikan benar karena iman kita di dalam Yesus. Sebagaimana Tuhan melihat Yesus, demikian Tuhan melihat kita di dalam Yesus. Dia hanya melihat all beauty, tidak bercacat, tidak bercelah. Hari ini mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Saya ingin mengundang saudara, jika Anda belum pernah menerima Yesus sebelumnya, dan Anda ingin menerima Yesus pada hari ini, untuk keselamatan saudara, untuk masa depan saudara, untuk hidup yang baru saudara-saudara, izinkan saya untuk mengundang saudara untuk meletakkan tangan kanan Anda pada dada saudara. Sekali lagi, this is between you and God. Do not be embarrassed. This is a pivotal moment. Ini adalah momen yang begitu spesial untuk Anda dan saudara. Mari kita pejamkan mata. Taruhlah tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa. Ulangi doa ini bersama saya. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih telah memberikan Yesus untuk kehidupanku. Terima kasih telah memberikan domba persembahan yang begitu sempurna di dalam Yesus. Bapa, hari ini aku mau percaya bahwa Yesuslah keselamatanku. Yesuslah juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahanku. Terimalah Bapa aku. Panggil aku Tuhan sebagai anak-anak-Mu, dan aku ingin memanggil Engkau sebagai Bapa-Mu. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, mulai hari ini saudara dan saya, kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Kita sudah akan bertemu kembali di rumah Bapa nanti. Dan yang kedua, saudara-saudara, saya ingin mendoakan bagi setiap saudara yang hatinya sedang gundah gulana, hatinya yang bingung, saudara-saudara, akan kehidupan kita. Hari ini saya mau doakan saudara-saudara, it is tetelestai, sudah selesai.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa, aku berkati dengan damai sejahtera-Mu bahwa semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Kau sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib agar kami tidak perlu menyelesaikan satupun ya Tuhan. Bahwa tidak ada kerja keras kami Tuhan, bahwa tidak ada pekerjaan kami Tuhan yang dapat menambahkan apa yang sudah Kau selesaikan. Semuanya sudah Kau selesaikan dengan sempurna, maka itu Bapa kami terima. Kami mau percaya bahwa hidup kami aman di dalam tangan-Mu, bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencana kami. Berkati kami di dalam nama Yesus. Shalom, shalom. Amen, saudara-saudara, amen. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change a leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white as snow. Oh, praise the one who saved my dead and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, Jesus, You paid it all for us, oh Lord. Oh, Jesus, we owe it all to You. No one else deserves our praises but You alone, oh God. Yes, Jesus, You have paid it all. Oh, Jesus. Oh, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had
have left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Oh, Jesus, thank you, Lord. Jesus, thank you. Saudara-saudara, saya ingin mengundang saudara-saudara saya dan saya untuk melakukan perjamuan kudus. Anda mungkin ingin mempersiapkan perjamuan kudus, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan bahwa selama Paskah ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saya akan memimpin. Sembari Anda mempersiapkan, izinkan saya membaca sebuah ayat dari 1 Korintus pasal 5. Dikatakan demikian, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Kita ini tidak mixture, saudara-saudara. Kita ini tidak ada dosanya. Karena iman kita, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. This verse conclude my Passover message, bahwa semuanya hanya pinpointing kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Bahwa Yesus yang merencanakan, bahwa Yesus yang telah dipersiapkan, Yesus yang melakukan, Yesus yang menggenapi. Tidak ada satupun usaha kita, saudara-saudara, di dalam rencana Tuhan yang begitu indah, mahakarya Dia akan keselamatan kita. Demikian juga saya ingin mengatakan, saudara-saudara, bahwa kehidupan kita ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita menjadi lahir baru, saudara-saudara, the new beginning, semua itu ada di tangan Bapa, saudara-saudara. None of us, all of Him. Sebagaimana Dia merencanakan sebuah rencana, sebuah cerita tentang Yesus, tentang anak domba Paskah yang mind-blowing for all of us. Demikianlah saudara-saudara yang Dia rencanakan untuk kehidupan saudara dan saya. It will be mind-blowing, saudara-saudara. Kita semua akan terkagum dan terkejut bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan merencanakan semuanya dengan begitu indah dan dengan begitu hebat. Begitu luar biasa, tidak sedetik pun, tidak sebersih pun dari kehidupan kita yang terlewatkan, yang tidak ada maknanya, yang seakan-akan kita berkata, aduh coba dihilangkan saja. No, everything was meant for a reason. Karena anak domba Paskah kita, Yesus, telah disembelih. Saya mengundang saudara untuk mengangkat roti ini. Hari ini sebagaimana domba Paskah kita telah disembelih, penerimaan persembahan kita telah diterima sekali untuk selama-lamanya. Telah ditebus, telah diakui bahwa tidak perlu lagi ada persembahan lain. Demikian juga saudara-saudara, bahwa seluruh pelanggaran, seluruh kesalahan kita telah ditanggung Yesus di atas kayu salib, agar kita tidak perlu menanggungnya lagi. Bahwa saudara dan saya di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita dipandang tidak bercacat, tidak bercela. Maka itu hari ini saya mendoakan bahwa kesehatan adalah milik saudara, hikmat adalah milik saudara, bahwa kehidupan yang baik adalah milik saudara. Mari kita angkat roti ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa Yesus telah menjadi ganti kami di atas kayu salib. Segala penghukuman, segala penghakiman, segala kesalahan, segala konsekuensi dari pelanggaran kami Tuhan sudah ditimpakan dan ditanggung oleh Yesus seutuhnya. Dan Dia bilang selesai, agar kami tidak perlu menanggung sedikit pun. Maka itu masa depan kami baik Tuhan, kehidupan kami baik Tuhan, keuangan kami baik, pekerjaan kami baik, kesehatan kami sempurna. Hari ini siapa yang sakit, saya mengundang saudara untuk lay hands, untuk taruh tanganmu di tempat di mana Anda sakit, dan terimalah kesembuhan yang ajaib ini, kesembuhan ilahi yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Bapak shalom, aku berdoa Bapak ada kesembuhan yang mengalir di dalam tubuh kami Tuhan. Shalom, aku berdoa Bapak ada kepenuhan, keutuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. In Jesus mighty name, healing takes place. Sickness, you have no place in my body. Dalam nama Yesus Bapak, kami berdoa Bapak, kami terima Bapak tubuh ini, kami bersyukur, kami mengingat apa yang Kau sudah lakukan. Mari kita makan in Jesus name. Lalu Dia berkata, angkatlah cawan ini, bahwa inilah anggur, darah perjanjian baru yang kuberikan kepadamu. Bahwa untuk sebuah janji yang begitu sakral, Dia harus menggunakan darah sebagai bukti bahwa ini adalah kehidupan. Karena di dalam darah ada kehidupan, kata Tuhan. Maka itu Dia berkata, seakan-akan ketika aku membubuhkan darah, aku membubuhkan kehidupanku, aku membubuhkan nama baikku, aku membubuhkan hidupku dengan apa yang kujanjikan. Dan Yesus berkata, Tuhan berkata, inilah perjanjian baru, bahwa engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu.
Tuhan berkata, aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka, aku tidak akan lagi mengingat pelanggaran mereka. Tuhan berkata bahwa tidak perlu lagi kita mengajar satu sama lain, bahwa semua akan diajar oleh Tuhan, baik besar maupun kecil. Bahwa kita, Tuhan akan pimpin, kehidupan kita Tuhan akan pelihara. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Hari ini, inilah anggur perjanjian baru itu. Maka itu saudara-saudara, angkat anggur ini, dan kita katakan, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah dicurahkan. Karena inilah bukti bahwa aku adalah milik-Mu dan Kau adalah milikku Tuhan. Bahwa kehidupanku Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan, dan Kau yang bertanggung jawab akan kehidupanku Tuhan. When I let go, you will take control, Father God. Ketika aku melepaskan, Engkau yang akan memegang. I let go and let God. Bapak, aku bersyukur Tuhan bahwa hidupku aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa hidupku akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Shalom, shalom. Terima kasih untuk anggur ini Bapak. Kami minum di dalam nama Yesus. Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Aku mengucapkan kata berkat, aku berkati Bapak agar kehidupan kami boleh diberkati Tuhan. Bahwa setiap tujuan kehidupan-Mu Tuhan hanya mendatangkan shalom dalam kehidupan kami. Hari ini Bapak, setiap hati yang berbeban berat, setiap yang sedang lelah berpikir Tuhan sampai tidak lagi bisa berpikir, aku berdoa ada kebebasan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Shalom, shalom. Amen. Jesus name. Hey church, that's it for today. Are you blessed? I hope you are blessed by the sermon. Saudara, remember to keep receiving, not only from church, tapi daily saudara, receive saudara for your heart. Saudara, in your own time, di waktu saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Saya berdoa agar saudara tetap disegarkan dari hadirat Tuhan. Amen. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita tutup kebaktian ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Amen. Tuhan yang memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan yang menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, keutuhan, healing, blessing, provision. Semua yang baik, aku berdoa mengejarmu. Ada berkat Tuhan yang mengejarmu seumur hidupmu, even in this season. Terimalah berkat itu dan terimalah shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Besar kasih setiamu, tiada